Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan kimia bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 7. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan 2 HCl gas. Delta H sama dengan min 92 kJ. Gambar partikel saat setimbang mula-mula adalah sebagai berikut. Jika suhu diturunkan, maka gambar partikel yang tepat setelah kesetimbangan yang baru tercapai adalah reaksi pada soal delta H-nya negatif. Artinya endoterm ke kiri dan eksoterm ke kanan. Jika suhu diturunkan, maka reaksi bergeser ke eksoterm. Artinya bergeser ke kanan. Jika reaksi bergeser ke kanan, maka banyak partikel sebelah kiri berkurang dan banyak partikel sebelah kanan bertambah. Pada gambar partikel saat setimbang mula-mula, terdapat 4 partikel H2, 3 partikel Cl2, dan 2 partikel HCl. Jika kesetimbangan bergeser ke kanan, maka banyak partikel H2 dan Cl2 berkurang dan banyak partikel HCl bertambah. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 8. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A. CO gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. B. CaCO3 solid menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Ingat, rumus dari Kc adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi pangkat koefisiennya. Fase zat yang diperhitungkan pada rumus tetapan kesetimbangan adalah gas atau G dan larutan atau Aki. Karena koefisien berpengaruh terhadap rumus tetapan kesetimbangan, maka reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Langsung saja, yang A, CO gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Reaksi ini belum setara. Jika disetarakan, maka pada CO dan CO2 diberi koefisien 2. Saya harap kalian sudah lancar untuk menyetarakan reaksi. Setelah reaksi setara, dicek lagi wujud zatnya. Karena ketiganya berwujud gas atau G, maka rumus Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 2 per konsentrasi CO pangkat 2 kali konsentrasi O2. Yang B, CaCO3 solid menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Reaksi ini sudah setara. CaCO3 dan CaO wujudnya solid atau es. Jadi, tidak diperhitungkan. Sehingga, rumus Kc sama dengan konsentrasi CO2. Soal nomor 9. Diketahui reaksi kesetimbangan H2 gas ditambah I2 gas menghasilkan 2 HI gas. Kc sama dengan 4.
Pada suhu yang sama, tentukan nilai Kc untuk reaksi berikut. A. 2H2 gas ditambah 2I2 gas menghasilkan 4HI gas. B. HI gas menjadi setengah H2 gas ditambah setengah I2 gas. Ingat rumus berikut. Jika persamaan reaksi dibalik, maka Kc aksen sama dengan 1/Kc. Dikalikan N, maka Kc aksen sama dengan Kc pangkat N. Dibagi N, maka Kc aksen sama dengan akar pangkat N dari Kc. Jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka nilai Kc dikalikan. Anggap reaksi H2 gas ditambah I2 gas menghasilkan 2HI gas, Kc sama dengan 4, sebagai reaksi awal. Yang A, reaksi pada soal A didapat dari reaksi awal dikalikan 2, sehingga Kc aksen sama dengan Kc pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang B, reaksi pada soal B didapat dari reaksi awal dibalik dan dibagi 2. Sehingga Kc aksen sama dengan akar 1/Kc sama dengan akar 1/4 sama dengan 0,5. Soal nomor 10. Diketahui reaksi kesetimbangan CO gas menjadi C solid ditambah setengah O2 gas. Kc sama dengan setengah. 4Fe solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2Fe2O3 solid. Kc sama dengan 4. Pada suhu yang sama, tentukan nilai Kc untuk reaksi 3C solid ditambah Fe2O3 solid menghasilkan 2Fe solid ditambah 3CO gas. Reaksi yang diketahui, saya misalkan reaksi 1 dan reaksi 2. Sedangkan reaksi yang ditanyakan, saya misalkan reaksi 3. Selanjutnya, susunlah reaksi 1 dan reaksi 2 supaya menjadi reaksi 3. Caranya, lihat zat di reaksi 3 yang bisa dijadikan acuan. Artinya, yang hanya terdapat pada reaksi 1 saja atau reaksi 2 saja. Kalau zat di reaksi 3 ada di reaksi 1 dan di reaksi 2, maka tidak dapat dijadikan acuan. Langsung saja, C hanya terdapat di reaksi 1. Jadi, C bisa dijadikan acuan. Pada reaksi 3, C berada di kiri dengan koefisien 3. Sedangkan pada reaksi 1, C berada di kanan dengan koefisien 1. Sehingga, supaya menjadi 3C di sebelah kiri, maka reaksi 1 dibalik dan dikalikan 3. Sehingga, Kc aksen sama dengan 1/Kc dipangkatkan 3. Sama dengan 1/setengah dipangkatkan 3. Sama dengan 8. Selanjutnya, Fe2O3 hanya terdapat di reaksi 2. Jadi, Fe2O3 bisa dijadikan acuan.
Pada reaksi 3, Fe2O3 berada di kiri dengan koefisien 1. Sedangkan pada reaksi 2, Fe2O3 berada di kanan dengan koefisien 2. Sehingga, supaya menjadi Fe2O3 di sebelah kiri, maka reaksi 2 dibalik dan dibagi 2. Sehingga, Kc aksen sama dengan akar 1 per Kc, sama dengan akar 1 per 4, sama dengan setengah. Selanjutnya, zat yang sama di kiri dan kanan bisa dicoret atau disederhanakan. 3/2 O2 dicoret. Selanjutnya, reaksi 1 dan reaksi 2 dijumlah. Dan ternyata hasilnya sama dengan reaksi 3. Jadi benar. Ingat, jika reaksi dijumlahkan, maka nilai Kc dikalikan. Sehingga nilai Kc pada reaksi 3 adalah 8 kali setengah sama dengan 4. Soal nomor 11. Pada suhu 25 derajat Celcius, terdapat reaksi kesetimbangan sebagai berikut. A ditambah 2BC menghasilkan AC2 ditambah 2B. Kc sama dengan 0,5. B ditambah AC2 menghasilkan BC ditambah AC. Kc sama dengan 4. Berdasarkan reaksi tersebut, tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi A ditambah AC2 menghasilkan 2AC. Reaksi yang diketahui, saya misalkan reaksi 1 dan reaksi 2. Sedangkan reaksi yang ditanyakan, saya misalkan reaksi 3. Selanjutnya, susunlah reaksi 1 dan reaksi 2 supaya menjadi reaksi 3. Caranya sama dengan nomor 10 ya. Langsung saja, A hanya terdapat di reaksi 1. Jadi, A bisa dijadikan acuan. Pada reaksi 3, A berada di kiri dengan koefisien 1. Sedangkan pada reaksi 1, A berada di kiri dengan koefisien 1. Karena sudah sama, maka reaksi 1 tetap. Selanjutnya, AC2 terdapat di reaksi 1 dan reaksi 2. Sehingga AC2 tidak bisa dijadikan acuan. Selanjutnya, AC hanya terdapat di reaksi 2. Jadi, AC bisa dijadikan acuan. Pada reaksi 3, AC berada di kanan dengan koefisien 2. Sedangkan pada reaksi 2, AC berada di kanan dengan koefisien 1. Sehingga, supaya menjadi 2AC di sebelah kanan, maka reaksi 2 dikalikan 2. Sehingga Kc aksen sama dengan Kc pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Selanjutnya, zat yang sama di kiri dan kanan bisa dicoret atau disederhanakan. 2BC dicoret, 2B dicoret, AC2 disederhanakan, sehingga yang sebelah kiri sisa 1 dan yang sebelah kanan habis. Selanjutnya, reaksi 1 dan reaksi 2 dijumlah, dan ternyata hasilnya sama dengan reaksi 3. Jadi benar. Ingat, jika reaksi dijumlahkan, maka nilai Kc dikalikan. Sehingga nilai Kc pada reaksi 3 adalah 0,5 kali
16 sama dengan 8. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 2 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.